Chapter 261 nampaknya itu akan menjadi episode penutup yang lengkap untuk mini arc Markas Frame, karena kita tidak hanya disajikan pertarungan Sujiwoo melawan para newbie, tapi kita juga melihat langsung bagaimana Kaiden melawan Andrew. Dan seperti biasa, sebelum kita berdiskusi kemungkinan apa yang terjadi pada chapter selanjutnya, mari kita bahas terlebih dahulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 261. Pertama, ternyata serangan telak milik Kaiden tidak sepenuhnya menghantam tubuh Andrew. Bahkan Andrew juga sempat memberikan serangan balasan, dan alhasil keduanya sama-sama mendapatkan luka. Tapi jika kita lihat secara detail, nampaknya Andrew lah yang paling dirugikan. Setidaknya salah satu lengannya terluka parah. Dan seperti apa yang kita prediksikan di video-video sebelumnya, bahwa pertarungan tidak akan pernah berakhir sampai dengan klimaks. Mimin sempat mengira jika Schneider lah yang akan mengintervensi, tapi ternyata itu malah Supri. Oh ya, kayaknya minggu lalu ada yang komen kalau misalkan Supri kemungkinan yang akan menghentikan pertarungan tersebut. Komen siapa tuh dah? Ngaku coba. Selanjutnya, tawaran untuk memasuki organisasi Frame. Ya, itu adalah tawaran resmi yang disampaikan oleh Schneider. Dan Kaiden menjawab ia akan dengan senang hati masuk ke organisasi Frame jika para top 10 organisasi Frame mau melawannya. Nah, kira-kira jika tantangan tersebut diterima, Kaiden bakalan masuk Frame atau enggak? Selanjutnya, sangat beruntung menjadi murid Kaiden. Ya, bahkan Supri mengatakan hal tersebut di dalam hatinya. Ia nampak iri melihat Sujiwoo yang menjadi murid Kaiden. Tentu saja ada banyak alasan, tapi yang terlihat saat itu adalah Kaiden rela meninggalkan kemampuan bawaannya dan menggunakan teknik lain untuk mengajarkan muridnya secara langsung. Gila bener gak tuh? Padahal masih belum menggunakan kekuatan aslinya, tapi sudah membuat Andrew mundur. Schneider bahkan mengakui hal tersebut. Jika dari awal Kaiden menggunakan kekuatannya, ia bahkan tidak bisa memprediksi bagaimana akhir dari pertarungan tersebut. Dan kemungkinan besar adalah kekalahan total Andrew. Dan yang terakhir, ending yang tak terduga. Awalnya masih nampak tegang, tapi akhirnya sangat kocak tak kalah. Ternyata diam-diam Curtain melenyapkan Earth. Ekspresi keduanya itu loh, kalau udah melakukan hal-hal konyol, sulit untuk tidak menahan tawa. Oh ya, ada yang kelewat. Mimin gak habis pikir kok bisa-bisanya Duke masih selamat. Kenapa Curtain gak sekaligus melenyapkan Duke? Bocah tuh plot armornya kuat banget. Entah kapan tuh bisa mati. Padahal banyak dari para readers yang menginginkan jika Duke mati mengenaskan. Ya paling gak tersapu lah saat pertarungan Kaiden melawan si Andrew. Tapi ternyata ia masih selamat. Agak mengecewakan sih, tapi mudah-mudahan kita bisa melihat akhir yang sangat-sangat menyedihkan dari Duke si pengkhianat. So, apa yang terjadi pada chapter selanjutnya? Pertama, pastinya adalah berpamitan. Mereka, yaitu Sujiwoo dan geng, pastinya bersiap-siap dan akhirnya pergi meninggalkan Frame. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana nasib nomor 6? Apakah ia benar-benar akan menghilang begitu saja? Padahal belum sempat bertarung melawan Jiwoo, tapi malah mati mengenaskan di tangan Duke. Oh ya, agak sedikit mengecewakan sih kalau misalkan hanya ada 2 karakter baru dari petinggi Frame yang ditampilkan pada mini arc tersebut, yaitu Supri dan juga Schneider. Seenggaknya sih seharusnya ada karakter-karakter lain lah, atau misalkan mungkin ada top 10 lainnya yang berafiliasi dengan Frame, atau seenggaknya ya nama-nama yang di
dikenal para awekan luar lah. Tapi kita lihat aja minggu depan apakah akan ada karakter baru yang muncul, atau jangan-jangan minggu depan hanya perpisahan saja antara Jiwoo dengan para newbie di organisasi Frame. Dan setelahnya mereka pun diantar ke bandara. Dan kayaknya Mimin yakin sekali saat Jiwoo kembali ke Korea, Kaiden dan juga Kerten akan kembali ke bentuk kucingnya. Dan lagi-lagi Kaiden akan ditaruh di bagasi. Dan sesampainya di Korea, ia langsung disambut oleh Jisuk dan yang lainnya. Pasti kalian sudah kangen bukan dengan aksi konyol dari mereka. Nah, kalau menurut para readers gimana? Kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi di chapter mendatang? Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.